mau menginjak-injak saya. Nah, saya pikir, loh ini rekan kita ini kok terlalu jauh membahas masalah perkara. Hari ini ditanya, besok di print out bukan 500. Ternyata 1,5 miliar. Luar biasa, lebih luar biasa. Saja di sana. Luar biasa. Meja makan, saya Kris Budiarjo. Kali ini kembali kita akan bincang-bincang tentang hal-hal yang sedang viral, terutama drama Agus Salim bersama Novi. Ini saya bincang-bincang dengan Mas Herwanto ya. Herwanto, pengacara dari Novi, tapi kita tidak akan bicara dalam konteks perkaranya. Cuma bagaimana sih kronologi sehingga menjadi heboh dan persoalan menjadi meluas. Jadi dari persoalan penggalangan dana, kemudian meluas dari masalah hukum, saling melapor. Nah, repot antar pengacara, ribut. Padahal harusnya tugas daripada pengacara itu membela pokok perkara agar perkara Agus ini disederhanakan dalam pengertian dipermudah penyelesaiannya. Tapi justru yang timbul sekarang yang ada di dunia maya ada perseteruan antar pengacara. Ini maka saya lebih tepat menyebutnya drama Agus Salim dan drama Novi, atau drama Agus Salim dan Novi yang menghiasi dunia maya Indonesia dan terus melebar dan tanpa ada akhir kayaknya. Selamat malam. Selamat malam. Ini gimana cerita Novi dan Agus Salim ini semakin meluas artinya bukan pada pokok permasalahan, tapi semakin meluas. Mas Herwanto lapor, dilaporkan. Loh, ini kok jadi kasusnya antar pengacara? Kayaknya nggak pernah terjadi ribut ini. Kan ributnya harusnya kan Anda sebagai pengacara harus kan membela seseorang nih. Loh, kok ada ribut ini? Gimana cerita umumnya? Jadi sebenarnya waktu pertama saya jadi pengacara itu, Novi ditunjuk sebagai pengacara Novi. Awalnya sih tidak ada permasalahan. Permasalahan Farhad Abbas jadi pengacaranya Agus, saya jadi pengacara Novi. Ya kita bahas-bahas pokok perkaranya lah. Nah, kemudian dalam perjalanan ternyata Farhad Abbas menggandeng Alvin Lim. Nah, kemunculan Alvin Lim inilah yang menurut saya mulai muncul laporan antar pengacara. Karena saya pada saat itu menganggap bahwa ternyata rekan kita ini sudah lagi tidak membahas pokok perkara. Nah, bayangkan dia mengatakan menawarkan uang 3 miliar, berani nggak Novi disiram air keras seperti Agus? Nah, ini menurut saya padahal kita ini menerima surat kuasa karena ada permasalahan uang donasi. Nah, idealnya ya para advokat mencari argumen-argumen hukum yang mungkin bisa membenarkan perbuatan-perbuatan dari kliennya. Nah, sehingga saya merasa wah, ada kalimat-kalimat yang nggak pantas, mengatakan saya goblok, terus juga ya, akhirnya saya melaporkan dia di Polda Metro Jaya. Jadi pengacara melaporkan pengacara. Nah, ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Dan beberapa hari kemudian saya dilaporkan lagi ke Polda. Jadi Mas Herwanto melapor. Alvin Lim melaporkan saya juga. Ya, gitu. Ini lucu sebenarnya ya. Menurut saya bukan pengacara. Benar. Tapi saya jarang mendengar ada perkara antar klien. Lah kok malah yang berperkara antar pengacara ini. Sebenarnya tidak ideal. Advokat itu kan sebenarnya mendapatkan kekebalan. Kalau dia menjalankan tugas dan fungsinya dengan etikat baik. Nah, permasalahannya saya melihat bahwa rekan kita ini sepertinya tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan etikat baik. Nah, sehingga saya menyimpulkan perlu sepertinya ini kita laporkan gitu. Nanti kita tinggal penyidik atau Dewan Kehormatan Advokat nanti akan yang menilai apakah benar rekan kita ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Itu maksud daripada pelaporan itu. Ya, ini memang ya buat saya orang awam ya terkejut juga loh, kok
antar pengacara lapor melapor harusnya kan membela, Ya, tapi oke lah itu karena ada masalah lain kan di luar pokok perkara yang sedang dibelanya kan seperti itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya sendiri juga dibilang mengikuti namanya juga opini ya. Kalau di medsos ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kita tahunya ini menyampaikan berita kebenaran dari versinya Novi, yang satu pihak versinya Agus Salim. Sebenarnya pokok masalah sebenarnya apa? Ya. Awalnya asal usul. Ya, asal usulnya itu sebenarnya ya Agus ini kan adalah orang yang bisa dikatakan korban. Korban dari suatu peristiwa tindak pidana. Dia disiram air keras, kemudian matanya jadi buta. Nah, dalam perjalanan dia menghubungi Nopi, karena Nopi ini memang adalah mantan pramugari yang terjun ke dunia penggiat kemanusiaan. Nah, dia Novi ini. Dia Nopi, dia sebagai ketua dari suatu yayasan, lembaga. Akhirnya dia menghubungi, dia minta tolong agar bisa pengobatan matanya dioperasi. Karena pada saat itu menggunakan BPJS kurang begitu pelayanannya kurang bagus lah gitu. Akhirnya Nopi membantu, dia buka open donasi melalui channel YouTube-nya dan dapat uang kalau nggak salah waktu itu dapat 35 juta diberikan ke Agus. Dan saat itu juga hari itu juga Nopi menghubungi Denny Sumargo. Oh, jadi Novi mengumpulkan penggalangan dana yayasannya, sudah diserahkan ke Agus, cash, 35 juta. Terus kemudian Novi menghubungi Denny Sumargo. Nah, karena ternyata kan Denny Sumargo ini followernya cukup banyak. Nah, akhirnya Denny Sumargo setuju. 2 hari kemudian langsung diundang di podcastnya. Dan ternyata setelah podcastnya ditayangkan, nah, begitu ditayangkan itu dalam hitungan berapa hari, nah si Nopi mempertanyakanlah kepada ini kan Agusnya ini podcast bersama Denny. Ya, di podcastnya Denny Sumargo. Oleh Denny dimintakan sumbangan kepada masyarakat melalui lembaganya Novi atau langsung Agus? Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan yang menyelenggarakan open donasi adalah Yayasan Nopi. Cuma melalui podcastnya Denny Sumargo. Karena Agus menghubungi Nopi karena Nopi adalah ketua yayasan. Jadi yang menghubungi pertama itu Agus Salim. Pihak Agus. Nah, Denny Sumargo juga dihubungi oleh Nopi karena dia ketua yayasan. Dan Denny Sumargo juga menerima karena kan dia memang ketua yayasan dan memang bergerak di kemanusiaan. Penggalangan dana. Artinya memang tetap yayasan yang menyelenggarakan hanya melalui podcastnya Denny Sumargo. Lah, pada waktu pengumpulan dana ini, kenapa bisa ke Agus? Nah, pada saat itu memang Denny Sumargo sempat menghubungi, ini pakai rekening siapa? Karena ada permintaan dari keluarga Agus, bagaimana kalau pakai rekening Agus? Nah, akhirnya disetujui oleh Nopi, karena memang ada kecenderungan masyarakat ini kekhawatiran kalau seandainya langsung ke rekening si yayasan khawatir mereka tidak nyampe. Mungkin khawatirnya. Dan selama ini memang saya lihat orang lebih tertarik langsung. Akhirnya atas persetujuan Nopi dan Bang Denny Sumargo, akhirnya dicantumkanlah rekening Agus. Denny-nya wawancara di Denny Sumargo. Disampaikan bahwa ini perlu bantuan sahabat-sahabat saudara-saudara kita siapapun. Kan bangsa ini Indonesia itu semangat gotong royong, cepat simpati pada sesuatu kan sangat luar biasa. Sehingga dibukalah penggalangan dana lah, kasarnya seperti itu ya. Betul. Tapi langsunglah ke rekening. Denny nggak ikut-ikut lah kasar gitu. Dia hanya jembatan aja lah, melalui aja. Melalui podcast aja. Mau nyumbang silakan. Dan tidak disangka, tidak diduga, dalam hitungan hari ternyata Nopi mempertanyakan sudah berapa masuk dana terkait dengan donasi. Nah, ternyata memang
masuk 1,5 miliar. Luar biasa. Luar biasa orang Indonesia luar biasa. Top itu. Top. Gotong royong kita. Masyarakat yang penuh dengan perhatian terhadap hal-hal yang dianggap menderita. Iya. Oh begitu. Nah, sehingga timbulnya permasalahan itu di mana dong? Nah, begitu beberapa hari kemudian donasi berlangsung, Nopi selaku ketua yayasan mempertanyakan sudah berapa uang yang masuk donasi Mas Agus, dan dijawab oleh pihaknya Agus, istrinya kalau tidak salah 500 juta katanya. Nah, Nopi juga kaget, wah luar biasa 500 juta. Nah, coba dong di print out, pengen tahu. Nah, ternyata hari ini ditanya, besok di print out bukan 500. Ternyata 1,5 miliar. Luar biasa, lebih luar biasa. 500 aja udah kaget ya. Ini 1,5 miliar. Kaget lah Nopi. Begitu kaget, ya sudah bagus kalau begitu. Cuma yang menjadi Nopi agak sedikit kesal, kenapa mesti tidak jujur mengatakan harusnya 500 itu tidak muncul dari keluarganya, dari keluarga pihak Agus. Nah, ternyata mereka itu menjawab karena tidak tahu, atau memang pada waktu baru seperti itu dan besok bertambah atau bagaimana? Nah, dan ternyata begitu dibuktikan ternyata memang sebenarnya bukan 500, memang sudah 1 miliar lebih. Yang membuktikan siapa? Di print outnya. Oke. Nah, besok hari yang sama juga kalau nggak salah, Nopi minta mutakhir rekening. Cek lalu lintas keuangannya. Minta ke keluarga Agus. Nah, disampaikan. mulai jawabannya agak menghindar. Nah, begitu. Tapi bukan Agusnya ya? Ya pihak Agusnya, pihak bukan dan keluarganya. Pihak, artinya keluarga Agus. Pihak keluarganya. Nah, sangat mengagetkan ternyata ada mutakhir rekening yang bukan digunakan peruntukannya bukan pengobatan. Nah, masuk ke sini 98 juta, masuk sini 250 juta, masuk sini 50 juta. Ya, lalu lintasnya akhirnya menurut Nopi karena dia merasa harus mempertanggungjawabkan kepada Kemensos, akhirnya uang dipindahkan rekening yayasan dengan maksud agar bisa mengawasi penggunaannya. Artinya bukan Novi pengambilan uang itu? Bukan untuk memiliki, tapi mengawasi penggunaannya. Dalam rangka nanti kan akan membuat laporan ke kementerian. Gitu. Oh, memang Novi ini selalu melaporkan dalam setiap kementerian selalu. Memang dia sudah lama melakukan legal lah istinya bahwa Yayasan Novi itu terdaftar di penggalangan dana di Kementerian Sosial, sehingga semua aktivitinya harus di akuntabilitasnya diperiksa atau melaporkan ke kementerian begitu ya. Oke. Itu Menteri Sosial sampai datang juga ya. Ya, jadi memang kalau badan hukum yayasan ini kan sebenarnya legal. Ada badan hukumnya, Kementerian Hukum dan HAM-nya ada semuanya. Memang pada saat melakukan open donasi, yayasan belum sempat mengajukan permohonan izin khusus untuk ini. Karena memang pada saat itu kan perlu segera dilakukan pengobatan. Jadi makanya dia meminta mutasi dalam kerangka melaporkan aktivitas itu. Iya, betul. Namanya program itu namanya. Jadi program awal membuat programnya Novi belum koordinasi, belum report lah pada pemerintah, tetapi sedang dalam itu dia melakukan fotokopi atau apa namanya, pelaporan rekening. Karena rekening atas nama Agus kan. Nama Agus. Itu yang akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Maksud tujuannya begitu. Sehingga diadakan mutasi sekarang masuk ke rekening yayasan. Tapi sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Oke. Akhirnya ya kementerian turun tangan, semua pihak dipanggil. Oke. Ya karena ribet kan. Karena ribet sudah. Ya beberapa hari kemudian pengobatan tetap berjalan. Oke. Dengan biaya Novi ini? Biayanya dari yayasan. Oke. Dari yayasan. Nah, cuma kemunculan mungkin saya tidak tahu, Agus tiba-tiba dia ada penasihat hukumnya. Oh, ributnya karena ada pengacara. Ada pengacara masuk. Sehingga tambah ribut. Nah, begitu ada pengacara masuk, beberapa kemudian Nopi dilaporkan ke polisi. Oh, karena memblokir uangnya Agus. Dia di situ laporannya yang pertama pencemaran nama baik, yang kedua pemerasan. Karena penasihat hukumnya merasa bahwa
pemindahan dana dari rekening Agus ke yayasan itu dengan ancaman. Jadi dia dilaporkan. Oh begitu. Jadi awal mulanya semakin tegang tuh situ. Habis itu akhirnya ributlah saut menyaut antara pengacara, antara termasuk Hermanto, saya. Bukan Farhat doang. Yang salah benar walau alam, kita tidak membahas salah dan benar. Betul. Artinya terjadi saling media goreng, media sosial tambah asik. Ini ada drama yang perlu ditonton sebagai pertunjukan, gitu. Bukan belum tentu nanti tontonan paling tidak. Sehingga untuk gibah sana gibah sini, kita itu suka gibah kadang-kadang. Ngobrol sana ngobrol sini, akhirnya berkembang menjadi tadinya masalah dana ini meminta pertanggungjawaban kasarnya kayak gitu ya. Kuat nih yang ngumpulin nih, kira-kira gitu ya. Kira-kira Novinya ya. Lu kok nggak digunakan sebagaimana yang saya sampaikan permohonan dana itu. Lah Denny Sumargo merasa juga karena ikut ke Farhan segala kan. Terus saya kan yang ngomong nih, bisa menghasilkan uang ini kira-kira gitu. Tapi tidak ada tujuan dari pihak Denny Sumargo maupun Novi untuk mendapatkan sesuatu dari dana itu. Tidak ada. Oke. Dia murni membantu. Ya, jadi artinya memang kegiatannya seperti memang itu. Gitu. Hanya ingin dapatnya berapa sih? Ya, untuk di-report lah kepada netizen atau pada masyarakat yang memberi kan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah terima sekian miliar, sudah digunakan oleh Agus. Soal apakah itu untuk membantu kehidupan wajar, dia namanya terluka, ya toh. Tapi ya jangan untuk kehidupan yang lain, keluarga yang lain. Kalau bayar utang mungkin saja. Bayar utang orang lain. Maksudnya jangan orang lain. Kalau utangnya Agus ya dong, dia kan cacat, nggak bisa kerja. Untuk membantu kehidupannya wajar. Tapi ini ternyata di luar kehidupan pribadi Agus. Iya, di luar. Oke, keluarga lain. Oke. Jangan-jangan Agus juga nggak tahu ya. Walau alam. Tahu, dia sudah menjawab. Bukan maksudnya pada waktu memakainya itu kan dia cacat katanya. Iya, tapi untuk pemindahan dana kan dia tahu. Waktu itu memang menurut pengakuan Agus memang sudah dia sampaikan bahwa dia tahu bahwa uang itu ditransfer ke rekening yang namanya ke si Abis inilah. Nah, jadi emang pada saat itu memang sempat ada perdebatan katanya, janganlah nggak enak. Tapi Agusnya. Ya katanya jangan nggak enak, cuma apa daya. Ya apa daya lah katanya karena orang ini punya jasa. Ya apapun Agus dalam kondisi tidak berdaya sebenarnya, kemudian ada dana rezeki mendadak segitu besar, keluarganya meminta lah mungkin ya. Akhirnya Agus toh yang transfer bukan Agus. Yang apa? Yang transfer kan Agus nggak bisa transfer. Agus kan nggak bisa transfer dia. Ya dia dipandu. Iya maksudnya ada yang menyertai. Ada yang menyertai, ya betul. Dari keluarga itu. Keluarganya. Diserahkan kepada untuk kepentingan keluarga lain kan gitu kira-kira maksudnya ya. Betul sekali. Itu yang Novi kurang nyaman. Ya kurang di situ. Sebenarnya dia yang dia kurang kurang menerima. Jadi ternyata transfer itu bukan dari pengakuan Agus, ditemukan ketika mutasi. Nah, Novi merasa wah ada kebohongan di sini. Saya tidak tahu ya kalau andai kata saat itu Agus jujur, saya tidak tahu apakah Novi marah atau tidak. Tapi yang jelas dia merasa wah ini kebohongan. Nah, akhirnya dia diundang lagi sama Denny Sumargo, klarifikasi. Nah, di situ buka-bukaan lah dia. Nah, tapi berujung akhirnya Denny Sumargo juga memberikan nasihat dan sebagainya. Denny Sumargo juga dilaporkan juga. Jadi kan Denny sebagai pengumpul dana sebenarnya. Iya, jadi karena langsung maupun tidak langsung. Ya. Karena Denny lah ikut mensponsori ataupun menginisiasi atas permintaan Novi melakukan pengumpulan dana itu. Tapi justru dilaporkan. Justru begitu dia mengeluarkan kalimat ya mungkin dianggap oleh rekan kita ini Pak Farhat Abbas dia mendukung Novi. Nah, sehingga dia ada kalimat yang mungkin ya tidak disukai oleh Farhat. Akhirnya Farhat melaporkan ke polisi. Nah, sekarang Denny Sumargo juga melaporkan juga ke polisi. Ngelaporin siapa? Farhat. Perkara lain lagi jadi ini. Jadi ini akhirnya dampaknya benar-benar drama ya. Benar-benar drama.
Padahal nggak ada drama tanpa skenario. Tanpa skenario. Ini luar biasa, ini musibah atau berkah ya. Ini luar biasa, gara-gara maksud bangsa ini, maksud masyarakat Indonesia yang luar biasa ya, untuk membantu akhirnya justru menimbulkan banyak masalah. Banyak masalah. Laporan polisi melahirkan lapor polisi lagi, melahirkan lapor polisi lagi. Ini memang luar biasa, ini teman-teman sekalian. Jadi kita tidak akan masuk pokok perkara karena kita tidak menghakimi dan tidak akan membahas bagaimana timbulnya perkara. Tetapi yang pasti adalah sebuah maksud baik ternyata belum berakhir baik. Belum berakhir ya, ini pasti prosesnya tidak baik-baik ya, atau belum baik-baik, apapun namanya bingung kita. Ya masih dalam bentuk drama ya. Seperti drama di mana muncul masalah-masalah baru di luar masalah itu sendiri. Nah, sebenarnya yang paling asik apa goalnya ini? Sebenarnya saya dulu pernah menyampaikan ya, uang ini kan sudah nongkrong nih, udah parkir 1,3. Oke. Nah saya mengatakan begini, kalau nanti pada akhirnya Agus sampai tidak berobat, tidak sembuh, padahal uang ini sudah siap sedia digunakan. Nah ini saya menyayangkan orang sekitarnya. Kalau Agus kan tidak bisa melihat, Bu. Ya tak berdaya. Tak berdaya. Apapun kata keluarga, kata harus ikut. Ya, ikut. Karena dia hidupnya kan tidak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri. Oke. Nah, bahkan kalau soal transfer mutasi, saya yakin dia nggak bisa. Kalau nggak bisa lihat. Iya kan? nggak bisa lihat. Ya nggak bisa lihat. Nah, yang saya sayangkan itu tadi pertama satu. Yang kedua, saya juga menganggap Nopi ini luar biasa. Dia seorang pramugari, mantan seorang pramugari, terjun ke dunia penggiat kemanusiaan, penggiat sosial, dan dia dari sejak awal dilaporkan polisi, walaupun dia merasa dibohongi Agus, dari awal saya sejak jadi pengacaranya sampai sekarang ini tetap dia menyatakan dengan tegas saya tidak akan melaporkan Agus. Oh bagus. Tetap saya tidak akan tidak melaporkan. Dan tidak akan melaporkan, dan sampai sekarang juga dia tidak melaksanakan, tidak dilaporkan, karena dia memang jiwa kemanusiaannya, jiwa sosialnya, dia mengatakan bahwa Agus tidak layak untuk dilaporkan. Apa yang diinginkan oleh Novi sebenarnya? Yang diinginkan oleh Novi tetap, yang Mas Hermanto tahu, tetap ingin melakukan pengobatan, tetap ingin Agus sembuh, walaupun dia dilaporkan berulang-ulang. Oke, oh prinsipnya adalah, jadi sekarang ini terlepas dana yang sudah digunakan oleh keluarganya, dana yang masih ada itu disimpan oleh Novi, dan Novi tetap mengawal pengobatan dan mungkin juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang primer buat Agus gitu. Ya, dia tetap mau melaksanakan. Hanya saja beberapa kali pihak Agus dihubungi, responnya tidak tidak menyambut lah. Nah, tapi Nopi tidak pernah mencabut keinginan dia untuk melakukan pengobatan dalam rangka penyembuhan Agus. Nah, pada waktu mediasi dengan keluarga Agus sudah nggak bisa lagi atau bagaimana? Nah pada saat ini sepertinya semakin meruncing ya. Nah padahal kemarin dipanggil oleh kementerian, Agus, Bang Denny Sumargo, Nopi sudah dipanggil semua pihak dan sudah sepakat untuk berdamai. Sayang di 1000 sayang, ternyata Farhad Abbas menggandeng Alvin Lim. Oh, itu setelah Kemensos. Setelah Kemensos. Karena ada kesepakatan dengan Kemensos. Ya, begitu setelah dari Kemensos, ternyata justru melahirkan laporan polisi baru lagi. Loh. Nopi dilaporkan lagi. Oh, Novi dilaporkan lagi. Alasannya? Alasannya ya banyak, ada pencemaran nama baik, terus juga ya banyak lah laporan-laporan dan juga ada akun-akun media sosial yang mendukung Novi ini dilaporkan juga. Oke, jadi meluas kepada akun-akun yang jadi pro kontra akhirnya. Dari pro kontra. Dan masalah hukum ya nggak berkelanjutan dan nggak tahu seperti apa nanti penyelesaiannya ya. Oke. Akhirnya ya udah laporan polisi, ya termasuk saya juga lapor polisi, termasuk juga saya dilaporin. Iya. Jadi aktor juga dong. Iya. Aktor tanpa skenario. Tanpa skenario. Toh melaporkan nyatanya. Iya. Dan dilaporkan. Dilaporkan juga. Artinya sengaja tidak sengaja udah masuk dari bagian pihak lapor melapor menjadi para pihak akhirnya yang padahal tadinya kan tidak. Tadinya tidak. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi ini sesuatu yang aneh, sebuah perkara kemanusiaan yang harusnya dapat diselesaikan dengan baik,
akhirnya berdampak pada saling melapor, saling merasa benar, termasuk beliau dilaporkan dan merasa benar juga. melapor merasa benar. Saya itu ya mohon maaf langsung nggak langsung kan, wah merasa gua benar ya gua lapor lagi gitu kira-kira. Ya tersinggung nih gua gitu lah. Jadi ini akhirnya menjadi sebuah drama, benar-benar drama. Jadi sebuah peristiwa yang ujung pangkalnya nggak jelas nanti. Iya. Akhirnya kan? Padahal persoalannya kan sebenarnya bagaimana dana yang sudah dihimpun dari masyarakat ini benar-benar bermanfaat bagi Agus Salim agar dia bisa dimudahkan dalam pengobatan dan kehidupan. Kan bantuan ini tidak semata-mata untuk mengobati saja, tetapi makannya kan masih perlu. Bayar listrik perlu. Itu walaupun sakit kan tidak hanya berobat kan, hidupnya kan harus berjalan. Saya kira bantuan masyarakat ini termasuk untuk kehidupan atau penghidupan, tetapi bukan berarti digunakan untuk hal-hal yang sekunder. Kalau primer untuk makan, untuk bayar listrik, untuk hidup sehari-hari lah, sampai sembuh mungkin tidak akan masalah ya. Masyarakat sudah lillahi ta'ala, sudah nyumbang kan begitu. Sekarang bisa dikatakan masyarakat nyumbang sudah tidak ikhlas. Nah itu. Nah sekarang muncul para kuasa dari donatur. Nah itu repot lagi kan. Nah muncul beberapa kuasa hukum dari donatur dan dia mengadakan polling. Dan ternyata 500 sekian donatur yang menyatakan tidak ikhlas kalau digunakan untuk pengobatan Agus. Nah itu makanya. Jadi maksud baik, kayak lillahi ta'ala jadi hilang. Hanya karena siapa yang memulai dan kenapa ini bisa terjadi tidak ada yang tahu. Asal ujung-ujungnya asal usulnya lah. Kok tiba-tiba jadi sebuah peristiwa yang saling menghujat. Nah ini kan sesuatu yang ikhlas, sesuatu karena Allah, sesuatu yang karena simpati, tiba-tiba menjadi saling menghujat antar penyumbang. Bahkan antar penyumbang jangan-jangan bisa terjadi, iya kan? Jadi sekarang ini malah para kuasa donatur, kalau tadi saling lapor, sekarang sudah ada gugatan dari kuasa hukum dari donatur sudah mendaftarkan gugatannya, dan dari Agus rencananya akan menggugat juga. Menggugat siapa? Gugat Nopi. Ini Nopi kemarin sudah mendapatkan somasi, saya sudah terima somasinya, kerugian katanya 1 triliun. Nah, kemungkinan juga dari pihak Alpinlim selaku kuasa hukumnya Agus akan menggugat Novi. Tapi sudah keduluan sama kuasa hukum dari donatur menggugat yayasan untuk uang itu tidak digunakan untuk Agus, dikembalikan ke. Jadi ini semakin melebar. Ya kita berharap, saya pribadi berdoa agar supaya tidak menimbulkan antipasi orang nyumbang di kemudian hari. Betul. Jangan merusak ke budaya untuk membantu sesama di bangsa Indonesia, di masyarakat Indonesia ini. Kita berharap drama ini segera diselesaikan dengan baik. Mas Irwanto sebagai lawyer daripada Novi juga back to basic, kembali ke kita, bahwa pokok persoalan ini adalah masalah penggalangan dana dan penggunaannya. Ya, kita dudukkan persoalan ini pada persoalan awalnya, yaitu agar di-clearkan, diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, agar maksud dan tujuan daripada penggalangan dana oleh Novi kepada Agus sesuai dengan maksudnya tercapai. Dan kita berharap tidak banyak lagi muncul lawyer-lawyer baru, teman-teman Mas Irwanto membuat geng baru lagi. Ini kan sudah muncul gengnya. Boleh dikatakan bukan geng lah, sorry ini salah. Apa itu maksudnya? Kelompok para pihak. Jangan muncul para pihak yang membela, seolah bukan membela, yang betul membela Agus, pengacaranya Agus, menggugat ke timnya Novi, ya dah. Kemudian muncul lagi perkara antar pengacara, muncul lagi sekarang kuasa hukum daripada donatur, seolah-olah ribut antar pengacara.
Nah, itu saya berharap dan ya, berdoa ya. Mas Irwanto dan teman-teman, cobalah kita Ya, cooling down, ya. agar setidaknya tidak menambah kegaduhan drama daripada Agus Salim, sehingga penggalangan dana, kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan kemanusiaan seperti yang dilakukan Novi itu tetap berlanjut dan masyarakat tetap tidak merasa trauma bahwa sumbangan tidak sampai, ataupun masyarakat tidak merasa curiga lagi setiap ada penggalangan dana, sehingga tidak menghilangkan keikhlasan bangsa ini, warga bangsa ini di dalam memberikan sumbangan atas sesuatu. Semoga Mas Irwanto tetap mampu dan bisa menjalankan itu. Cuma lah, jangan kok malah ribut antar kita loh. Yang berperkara sopo, yang ribut sopo ya. Mudah-mudahan bangsa ini terus saling bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Bahwa kemanusiaan adalah manusia dan Tuhan. Janganlah dirusak oleh saling menghujat antar orang atau para pihak yang sesungguhnya tidak punya kepentingan secara langsung, tetapi kepentingan adalah mendudukkan persoalan pada tempatnya.